rendah, Bu. Iya betul. Jadi di dataran rendah meski pintar ya. Ini adalah dataran rendah. Coba siapa yang mau membacakan Rizky? Ya boleh, Bu. Dataran rendah adalah daerah berupa tanah datar yang terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan pusat aktivitas penduduk. Nah, kira-kira kalau kita sekarang adanya di dataran rendah atau bukan? Rendah. Kenapa? Di perkotaan. Di perkotaan. Kemudian? Banyak penduduk. Iya banyak penduduk. Kira-kira jalannya datar atau naik gunung? Datar. Ya itu tadi adalah ciri-ciri dataran rendah. Nah kita masuk ke materi berikutnya tentang penampakan alam perairan. Yang pertama ada sungai. Tadi ada yang udah pernah pergi ke sungai ya? Oh lompat jadi di sungai ya. Iya. Nah ini adalah pengertian dari sungai, yaitu aliran air alami yang membawa air dari pegunungan ke lautan. Nih contoh dari sungai. Kira-kira kalau dari sungai yang ini bentuknya gimana? Berkelok. Iya, panjang. Ini adalah ciri-ciri dari sungai. Yang pertama, wilayah perairan yang airnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan memiliki bagian hulu yang berukuran kecil dan bagian hilir yang lebih besar. Kemudian, waktu kalian siapa yang pernah berenang di sungai? Airnya itu asin apa enggak? Tawar. Jadi kalau di sungai itu cenderung air itu air tawar ya Nana. Kemudian seperti yang disebutkan tadi itu memanjang, berkelok-kelok dan bisa berjabat-jabat. Nah kemudian ada penampakan alam laut. Nah laut ini merupakan sekumpulan air di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan pulau bahkan negara. Contohnya kayak di sini pulau apa? Jawa. Ya, kemudian pulau lain Bali. Sumatera. Ya, misalnya bisa Sumatera, misalnya bisa Bali. Itu kan dipisahkan oleh Lautan. Makanya kalau mau pergi ke sana harus naik pesawat, kalau nggak naik Kapal. Ya, betul. Terus nah, coba diamati gambar yang ada di layar. Kira-kira ciri-ciri dari laut ini apa saja? Berwarna biru. Jelas. Ya, ada ombaknya nggak? Ada. Ya, kira-kira dalam ya Dalam. Iya, betul. Nah, ini ciri-ciri lautnya, yaitu pertama wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan lainnya. Kemudian asin nggak kalau air laut? Asin. Asin. Terus tadi juga saya disebutkan ada ombak dan memiliki kedalaman yang Dalam. Kemudian ini ada kegiatan ekonomi sesuai ketampakan alam. Kalau di gunung, kira-kira ketampakan alamnya, kegiatan ekonomi masyarakatnya gimana? Berkebun. Berkebun bisa. Ada lagi? Kalau di sana tadi kan ada batu-batu gitu, biasanya banyak yang nambang lah di sana. Oh, Iya, iya, Bu. Bu. Nambang Jualan pasir. pasir. Penambang pasir, penambang batu yang dari gunung ya. Iya, Bu. Ya, kalau di pernah lihat puncak? Pernah. Di sana banyak apa di sana? Kebun teh. Iya betul. Nah jadi di dataran ini itu juga dimanfaatkan sebagai perkebunan kayak tadi contohnya yang disebut Miranda ada teh. Stroberi. Dia bisa stroberi, buah-buahan ya. Sayur juga sayur. Sayur juga bisa. Nah kalau di dataran rendah seperti di sini kira-kira ngapain kegiatan ekonominya? Pertanian. Coba satu-satu nak Miranda dulu. Pertanian. Pertanian
wilayah Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk di dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, untuk paragraf selanjutnya siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke, Nak Miranda silakan. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Terima kasih ya, Nak Miranda. Iya, Bu. Coba sekarang Nak Rizky dibacakan paragraf yang paling bawah. Baik Bu, dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan teh. Oke, dari teks ini kira-kira siapa yang tahu daerahnya ada di mana? Di Bogor, Repot Bu. Di sana ada apa? kebun teh. Teh. Kenapa di sana ada perkebunan? Karena Kira-kira dataran tinggi. ya, kalau ada daerah Daerah tinggi, puncak. kalau ada daerah tinggi di mana suhunya? Dingin. Iya, suhunya dingin dan sejuk sehingga cocok untuk perkebunan Teh. Nah, ini adalah contoh dari produk dari teh. Ini ada iklan dan bentuk harum. Siapa yang kira-kira bisa menyebutkan pengertian dari iklan? Saya Bu. Iya, sih. Iklan itu sebagai media untuk promosi produk. Iya, betul, pintar 100 buat Rizky. Jadi, iklan itu adalah segala bentuk pesan promosi produk atau jasa yang disampaikan melalui media tertentu. Tadi contohnya ini produknya apa? Teh pucuk harum. Iya. Ini jenis iklan apa kalau ada tahu nggak? Minuman komersial. Iya, betul. Nah, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pada iklan. Yang pertama ada nama produk. Nama produk. Jadi
MDPL, lalu terdapat magma, batuan, dan abu vulkanik. Selain itu juga ada sungai, terdapat ombak, mengandung air asin, dan lain-lain. Nah, lalu teman-teman yang tugas kedua yaitu yang tentang kegiatan ekonomi. Dan di sini ada teka-teki, ini saling memasangkan kata-katanya dataran rendah memasangkan pekerjaannya dataran rendah dengan petani padi, kemudian laut dengan nelayan. Nah, lalu tugas yang terakhir yaitu Membuat poster iklan. Kemudian tugas 3 kami membuat gambar iklan. Dan di sini ada contohnya di mineral, kita membuat gambar di mineral. Bagus kan teman-teman? Bagus. Coba dari anggota kelompok lain, kira-kira jawaban dari kelompok 1 sudah betul apa belum? Sudah, Ibu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu ke kelompok 1. makasih teman-teman. Nah, anak-anak itu tanya lagi nih, sudah benar-benar paham dengan materi hari ini? Sudah. Kalau begitu sekarang Ibu ada soal evaluasi untuk dikerjakan. Ibu beri waktu selama 15 menit ya. Iya, Bu. Anak-anak sudah 15 menit, apakah sudah selesai? Sudah. Ya, boleh dikumpulkan. Nah, dari pembelajaran hari ini, siapa yang berani menyimpulkan hasil pembelajarannya? Saya, Bu. Oke, Nak Rizky, silakan. Tadi kenamakan alam ada dataran rendah, dataran tinggi, dan banyak lainnya. Terus tadi dataran tinggi itu contoh kegiatannya ada perkebunan. Terus tadi ada tentang iklan, iklan ada nama produk, ada nama iklannya, terus ada produknya juga itu Bu. Betul ya, yang sudah. Oke, anak-anak, apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Semangat tidak? Semangat. Oh iya, oke. Nah, karena waktu pembelajarannya sudah habis, sebelum kita tutup pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu. Nak Mela, boleh dipimpin berdoa? Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena waktu pembelajaran telah habis, sekian dari Ibu. Selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selalu semangat belajar ya,